Halo pemirsa, ketemu lagi dalam Jalan-Jalan Amerika dan masih dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Kali ini saya ada di depan Monumen Washington. Ini adalah salah satu tugu yang paling ikonik di ibu kota Amerika Serikat ini, di mana banyak banget wisatawan, turis kalau jalan-jalan ke sini pasti nyempetin untuk bisa datang ke sini, foto-foto di sini, karena sebetulnya di dalam kolom atau tiang ini ada satu shaft untuk lift di mana orang-orang bisa naik sampai ke titik paling atas buat lihat pemandangan di Washington DC. Tapi selain Washington Monument ini ada banyak tempat-tempat bersejarah lainnya dan juga tugu-tugu peringatan yang menarik buat didatangi oleh apalagi turis-turis yang suka sama sejarah. Kita kunjungin satu-satu yuk. Tugu-tugu peringatan yang ada di Washington di sini itu macam-macam. Ada yang untuk memperingati presiden, ada juga yang untuk memperingati tokoh-tokoh penting di sejarah Amerika Serikat. Tapi yang mau kita datang ini adalah tugu-tugu peringatan yang memperingati perang-perang yang melibatkan Amerika Serikat. Yang pertama tentunya perang yang paling besar di muka bumi ini yaitu Perang Dunia Kedua. Lokasinya ada di sana. Ini dia, monumen atau tugu peringatan Perang Dunia Kedua di Washington DC. Di sini adalah tempat untuk memperingati orang-orang dan juga tentunya tentara Amerika yang gugur di medan perang dalam Perang Dunia Kedua. Ketika pada saat itu Amerika Serikat dengan sekutunya yaitu Inggris dan juga Uni Soviet berperang untuk melawan Jerman, kemudian juga bersekutu dengan Italia dan juga Jepang. Dan di sini adalah tempat untuk orang-orang melihat jasa mereka, pengabdian mereka, dan tadi saya juga sempat ngobrol dengan beberapa orang yang datang ke sini, wisatawan yang asal Amerika Serikat. Mereka mencoba untuk berefleksi, merenungkan perjuangan para pendahulu mereka untuk memperjuangkan demokrasi yang jadi salah satu nilai yang dijunjung oleh Amerika Serikat. Kalau kita lihat di sini ada banyak pilar-pilar yang melambangkan masing-masing negara bagian di Amerika Serikat dan juga teritori-teritori yang dimiliki oleh Amerika pada saat itu, termasuk Filipina dan juga Kepulauan Virgin yang ikut berkontribusi dalam Perang Dunia Kedua. Oh, you're from Arkansas? Yes. You're visiting a family or are you having a vacation here? Visiting the monuments, and then we're going on vacation after. I see. So what do you think about this memorial, the World War II memorial? I think it is very moving, very humbling, especially when, like you see, the stars that represent the people that gave their lives so that we can walk around freely and T-shirt and a pair of shorts and enjoy the freedom in our country. I was also wondering, did or does anybody in your family or maybe yourself serve in the military? My dad was in the Korean conflict. He was a Marine. And we've got some other parts of our family that were in Vietnam. Yeah, I have a cousin whose name is on the wall out there. That's where we're going to next, yeah. Di sini para wisatawan macam-macam sih ya tujuannya. Ada yang untuk merenung, ada yang ingin mengenang perjuangan para pahlawan dan juga para veteran perang. Tapi kalau untuk yang masih pada muda atau anak-anak, mereka sih pada main air tuh kelihatan di belakang nih. Karena di sini ada air mancur yang cakep banget, yang memang jadi salah satu focal point dari tugu peringatan Perang Dunia Kedua ini. Pemirsa, saya udah jalan sekitar 10 menit dari Tugu Peringatan Perang Dunia Kedua karena lagi nyari tempat makan. Nah, biasanya food truck atau truk-truk makanan kayak di belakang saya ini nih yang jadi pilihan para wisatawan buat makan di kawasan wisata National Mall atau alun-alun nasional. Soalnya nggak ada restoran, nggak ada rumah makan yang ada di dekat-dekat sini. Jadi harus jalan sedikit. Nah, ngomongin soal food truck, ada juga nih satu food truck yang biasanya nongkrong di area National Mall. Yang ini adalah food truck khas Indonesia, Arnis Kitchen. Kayak gimana sih menu yang ditawarin? Ini dia ceritanya. Dari pantai timur hingga pantai barat. Dari kota kecil yang hanya berpenduduk 500 jiwa hingga ibu kota Amerika. Inilah para duta kuliner Indonesia di Amerika. Dari food truck-nya, diaspora ini dengan bangga memperkenalkan kelezatan berbagai kuliner khas tanah air, dari sate hingga nasi campur dengan rendang dan telur. They come every Friday and I'm down here faithfully. That's from my country. Dan inilah Muhammad Fahri Raja Bintang, pemilik food truck Arnis Kitchen di Washington DC.
Ia sedang memperkenalkan teh dingin segar dari Indonesia kepada pembelinya. Food truck milik Fahri menawarkan kuliner Indonesia, khususnya masakan Padang. Rata-rata dia suka rendang, mungkin karena rendang ya? Iya, CNN itu jadi berdasarkan informasi itu mereka nyoba rendang dan ternyata mereka datang lagi gitu. Alhamdulillah. Itu kita kalau dari preparationnya sekitar 6-7 jam. Fahri mulai merintis bisnis food truck tahun 2019, tak lama sebelum pandemi. Baru 2-3 bulan buka, nggak taunya kita di lockdown. Wah. Ada 500 truk lebih yang harus tutup. Seluruh truk di DC Di itu. seluruh DC? Iya, harus. Tapi alhamdulillah nggak tutup, Mas. Iya, terus saya coba cari alternatif lain. Oh iya. Jadi saya switch ke Indonesian Community. Setelah pandemi, Arnie's Kitchen mulai membidik pangsa pasar warga Amerika. Memilih lokasi di sekitar lapangan The Mall yang banyak dikunjungi wisatawan, food truck ini tak sekedar menawarkan rendang, sate atau batagor, tapi sekaligus membawa nama Indonesia di ibu kota Amerika ini. Militer di Amerika, personel militer itu mendapatkan banyak privilege. Misalkan, dapat kemudahan untuk misalnya membeli rumah. Atau mungkin mereka ketika mau berbelanja di toko-toko biasanya ada diskon veteran juga. Jadi macam-macam bentuk penghargaan untuk para militer di Amerika Serikat. Nah pemirsa, ini adalah tugu peringatan veteran perang Vietnam, di mana di belakang saya ini tertulis nama 58.000 tentara Amerika Serikat yang gugur di medan perang dalam perang Vietnam yang berlangsung lebih dari 10 tahun. Dan memang di sini banyak sekali orang-orang yang dari tadi mencoba untuk mencari-cari nama, mungkin dari relatif atau saudara mereka, kerabat mereka. Dan ini adalah salah satu perang yang paling bersejarah di Amerika dan juga banyak difilmkan juga, termasuk film Rambo mungkin, ada yang udah pernah nonton filmnya. Dan perang Vietnam sendiri ini adalah perang yang melibatkan sisi Vietnam sebelah utara dan sisi Vietnam sebelah selatan yang didukung oleh dua kubu yang berbeda. Kalau yang sisi utara itu didukung oleh negara-negara komunis, misalnya ada Korea Utara, ada juga Tiongkok, sementara yang sisi selatan Vietnam itu didukung oleh Amerika Serikat. Ini juga biasanya disebut sebagai Perang Indochina. Wah, pemirsa, ini nih. Ini adalah buku isinya daftar nama tentara dan juga mereka orang Amerika yang gugur dalam medan perang di Vietnam. Jadi di sini disebutin dia ini mengabdi untuk cabang militer yang mana, Army kah atau Navy kah, kemudian juga dia ranks-nya apa, ada juga tanggal gugurnya mereka ini tanggal berapa. Nah pemirsa, ini adalah patung dari 3 tentara Amerika yang menggambarkan para tentara yang mengabdi di perang Vietnam pada saat itu. Kalau dilihat dari sini kelihatan latar belakang rasialnya beda-beda juga, ada yang kulit putih, kulit hitam. Dan sebetulnya perang Vietnam ini dalam sejarah Amerika adalah salah satu perang yang paling memecah belah bangsa Amerika. Banyak banget rakyat Amerika yang menentang perang Vietnam sampai banyak unjuk rasa di mana-mana, dan pada sampai akhirnya orang-orang atau tentara-tentara yang mengabdi di Vietnam ini pulang ke Amerika Serikat setelah perangnya usai, masih banyak mereka yang bahkan sampai diludahi di bandara ketika mereka tiba. Dan trauma dan juga luka akibat perang ini perlahan-lahan pulih sampai akhirnya dibangun juga lah tugu peringatan para veteran perang Vietnam di Washington DC.
warga Amerika Serikat ini sangat menghargai yang namanya militer Amerika, para tentara yang mengabdi untuk bangsa karena pengorbanan-pengorbanan mereka. Faktanya bahkan militer di Amerika, personel militer itu mendapatkan banyak privilege. Misalkan dapat kemudahan untuk misalnya membeli rumah, atau mungkin mereka ketika mau berbelanja di toko-toko biasanya ada diskon veteran juga. Jadi macam-macam bentuk penghargaan untuk para militer di Amerika Serikat. Menarik kan? Kalau tadi kita lihat kayak gimana food truck yang ada di Washington DC, sekarang kita bakal main agak jauh, kita terbang ke negara bagian Texas, di mana di sana juga ada sebuah food truck yang menawarkan makanan khas Indonesia. I can cook about 200 skewers in an hour. Sate yang sedang disiapkan oleh Eugene Villarreal, diaspora Vietnam di Austin, Texas, adalah sate khas Indonesia. Selain bumbunya, sate juga dibakar dengan arang. Bahkan kipasnya pun kipas Indonesia. Bersama istrinya Agustina Lumban Gaul, keduanya merintis food truck Sate Texas. We started doing Satay Texas after I had this idea about cooking satay because we miss satay from Indonesia, and you can't find satay that's grilled on fire or charcoal pretty much anywhere. Karena Texas terkenal suka barbecue, dan ini bisa menjadi salah satu alternatif barbecue buat orang Amerika, dan kalau mereka mencoba pasti mereka akan suka. Eugene yang pernah bekerja di industri makanan kerap membuat sate untuk acara komunitas Indonesia dan ternyata banyak yang menyukai satenya. Keduanya kemudian membuka pop-up stand di berbagai festival dan melihat minat warga Amerika terhadap sate ternyata cukup baik. Namun pandemi membuat berbagai acara dibatalkan. Karena tak dapat membuka pop-up stand, mereka memutuskan untuk membuka food truck. Untuk menarik warga Amerika agar mau mencoba sate Indonesia, Eugene memposisikan Sate Texas sebagai barbecue Asia. Because we're doing barbecue and we're outdoors, the smoke will attract people. Dan itulah yang dialami Connor Craig, yang secara tak sengaja menemukan sate Texas saat berkendara di daerah ini. This really smells fantastic, so I'm really looking forward to trying it. I think it's going to be good. Kelezatan sate Texas diakui Tamara Natasha yang datang setelah melihat postingan seorang food blogger di Austin. I think it's really good. It reminds me of sate that I've had in Jakarta. Tanggapan positif pembelinya sejalan dengan harapan Agustina saat mewujudkan impian membuka sate Texas. Harapannya dari pembuka food truck Indonesia ini mau memperkenalkan ke publik Amerika mengenai Indonesia, karena saya terus terang, saya pribadi agak disappointed setiap kali ke kegiatan yang ada Asianya tapi tidak pernah ada Indonesia. Jadi saya merasa sirik, terus terang saya merasa agak jealous nih. Kenapa orang tahu Thai food? Kenapa orang tahu Korean food? Kenapa orang tahu Vietnamese? Negeri kami menghormati putra-putrinya yang menjawab panggilan untuk mengabdi, untuk membela negara yang tidak pernah mereka ketahui dan bangsa yang tidak mereka kenal. Ernest Alexander Aubrey. Nah, pemirsa, sekarang saya ada di Tugu Peringatan Veteran Perang Korea. Ini adalah tugu peringatan lainnya di Washington DC untuk menghormati dan mengenang para tentara Amerika Serikat yang berkorban dan juga gugur di medan perang pada saat Perang Korea sekitar 70-an tahun yang lalu, di mana pada saat itu Amerika Serikat gabung dengan pasukan PBB, di mana ada sekitar belasan negara yang bernaung di bawah bendera PBB untuk menghadapi Korea Utara. Pada saat itu Amerika ikut berperang untuk mempertahankan dan membela negara-negara demokratis dari pengaruh komunisme. Negeri kami menghormati putra-putrinya yang menjawab panggilan untuk mengabdi, untuk membela negara yang tidak pernah mereka ketahui dan
bangsa yang tidak mereka kenal. Ini adalah kata-kata yang disampaikan untuk menghormati para tentara Amerika Serikat yang pada tahun 50 sampai tahun 53 ikut berperang di Perang Korea. Dan yang ada di belakang saya ini adalah 19 patung stainless steel yang menggambarkan sosok para tentara Amerika saat itu yang sedang berpatroli di Korea Selatan dengan medan yang sulit dan juga cuaca yang buruk. Kemudian sekarang saya udah bareng dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Hi. Hi. How are you? Good, how are you? I'm good. Can you tell me your name and why you're here today? My name is Jen Williams. I'm here on a field trip with my daughter and her classmates. We're going around to all the memorials around the area. I see. Have you been here before? When I was a kid, we went on these same field trips. Do you have any personal connection to, the war itself? I don't know if you are any connected. None of my family my adopted family, none of my family members or anything were in the war, but yeah, it's amazing that we have this so close by to in DC to come and pay our respects. Aneh juga nih, parkir sepeda di tengah jalan, entah punya siapa juga. Tapi kalau pengen cari yang lebih aneh lagi, jangan heran, jangan kaget, kita lihat Pak Aneh. Mantap, Lur. Cakep. Lah ini udah baterainya habis. Lah ini juga habis. Nah pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Pak Aneh. Ini mau naik sepeda, dingin-dingin seperti ini gampang habis. Dingin berangin, makanya saya pakai jaket. Dan meskipun dingin, saya akan mengajak Anda untuk melihat berbagai cerita aneh dari penjuru dunia. Mana ini kok nggak ada? Biasanya tuh banyak berseliweran ini. Biasanya banyak tupai-tupai di sini, mungkin karena sudah musim dingin, mereka siap-siap untuk hibernasi ini. Kalau sudah hibernasi, biasanya sudah nggak ada lagi orang yang memberi makan lah ke tupai atau hewan-hewan liar di sini. Cuman ada banyak kalau memberi makan hewan liar di sini. Seperti yang dilakukan oleh perempuan tua di Washington ini, memberi makan rakun, tapi ternyata kelunjak. Karena terus kemudian mendatangkan teman-temannya pemirsa. Niatnya baik memberi makan rakun liar yang nampak kelaparan. Tapi lama-lama perempuan yang tinggal di rumah dekat hutan di Paulsbo, negara bagian Washington ini minta bantuan polisi. Soalnya rakun yang awalnya cuma dihitung jari, lama-lama mengajak teman-temannya hingga 100 ekor. Bukan itu saja, rakun-rakun ini juga mulai berlaku agresif. Kalau makanan telat, sebagian menggedor-gedor pintu sambil mengeluarkan suara seperti mengancam. Pihak berwenang datang dan memintanya untuk tidak memberi makan lagi. Setelah itu, ternyata rakun-rakun itu pergi dan tidak kembali lagi. Hewan pun ternyata seneng yang gratisan. Nah, ya ini dinginnya nggak terlalu dingin sekali ini. Tapi kalau di Alaska sudah mungkin dingin sekali. Dan namanya beruang di sana sudah mulai siap-siap untuk hibernasi. Dan biasanya untuk siap-siap itu harus makan sekenyang-kenyangnya. Nah ini dasar manusia. Ini pun dijadikan ajang untuk promosi. Jadi promosi mengundang para warganet untuk memilih beruang apa yang paling gemuk menjelang hibernasi. Kalau orang pasti kayak protes ini. Dalam kontes beruang gendut atau Fat Bear Week 2024 ini, warganet bisa memilih beruang favorit mereka melalui situs web cagar alam Katmai, Alaska. Kontes ini diadakan bulan Oktober karena inilah saatnya beruang coklat Alaska makan sebanyak-banyaknya untuk menghadapi masa hibernasi di musim dingin. Menu utama mereka salmon Alaska yang mengandung protein dan lemak tinggi. Dan tahun ini pemenangnya beruang bernama Chang yang beratnya lebih dari 544 kg. Ia bisa melahap 40-an salmon dalam waktu 10 jam. Coba kalau mengadakan kontes orang gemuk, pasti akan banyak yang protes pemirsa. Aduh, saya tuh mau potong rambut tapi di sini kadang-kadang saya agak males karena banyak pemotong rambut yang sok tahu
tentang karakter rambut saya yang bagus seperti apa. Saya ingin mungkin model rambut yang radikal seperti misalkan digambari gitu loh. Nah ini ternyata di India ini ada 2 bersaudara yang ahli memotong rambut dengan melukis berbagai sosok atau tempat-tempat yang bersejarah di India sana. Anda ingin wajah pacar dilukis di kepala? Itu gampang buat pemangkas rambut 2 bersaudara di kota Mandi Dabwali, India Utara ini. Kalau malu bisa pesen digambari bintang idola Anda seperti Michael Jackson atau bintang-bintang film Hollywood dan Bollywood. Ataupun juga bisa tempat-tempat bersejarah seperti Taj Mahal atau tembok Cina. Karena keterampilannya ini, ia menjadi terkenal di kota ini dan orang-orang menyebutnya bukan hanya tukang potong rambut, tapi seniman rambut. Kedua bersaudara ini berencana menunjukkan keterampilannya dengan tur keliling dunia, termasuk ke Amerika. Kalau tidak puas dengan gambar, bayarnya separuh atau penuh ini. Tapi setelah tak pikir-pikir dan melihat hasilnya tadi kok saya jadi ragu-ragu, nanti jadi bahan ketawaan para rakun tadi itu. Nah, pemirsa, demikian tadi cerita-cerita aneh dari berbagai penjuru dunia. Jangan kaget, jangan heran. Sampai jumpa minggu depan. Cakep. Pemirsa, kita udah jalan-jalan ke beberapa tugu peringatan perang di kota Washington DC. Kemana lagi kita bakal jalan-jalan berikutnya? Jangan lupa untuk nonton lagi Jalan-Jalan Amerika episode minggu depan. Sampai jumpa!